Hai anak-anak, Shalom. Mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran. Yuk, kita bersama-sama membacakan doa terlampir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau beri. Sertailah kami dengan tangan kasih-Mu dalam kegiatan belajar hari ini. Berikan kami hikmat dan kesehatan, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Di dalam nama Yesus, sahabat kami. Amin. Shalom sekali lagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas bab 15 yang berjudul Menjaga Kelestarian Alam. Yuk kita mulai bahas uraian materinya dari buku cetak halaman 118. Yang pertama, perintah Allah untuk mengusahakan alam. Tugas manusia untuk bekerja bukanlah akibat dari dosa yang telah dilakukan. Kalau anak-anak masih ingat, setelah Tuhan Allah menciptakan alam semesta dengan begitu baik, dikatakan di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk mengusahakan tamannya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Namun, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk bisa menghasilkan makanan dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Bekerja itu sendiri merupakan ungkapan syukur manusia atas kebaikan Tuhan dan usaha manusia untuk menaati perintah Tuhan, yaitu mengusahakan bumi. Salah satu bagian dari bekerja adalah menjaga dan mengusahakan alam. Tuhan menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, bukan berarti manusia berhak mengeksploitasi sumber daya alam. Sekarang ini, banyak manusia yang menggunakan segala cara untuk menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, asalkan kebutuhan hidup mereka semuanya terpenuhi. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia sudah berbuat salah. Sebab Tuhan sudah memberikan alam sebagai tempat tinggal bagi manusia. Manusia diberi alam oleh Tuhan secara gratis. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dengan alam haruslah terjaga dengan baik. Manusia memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhannya, begitu juga dengan alam yang memerlukan manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya secara tepat. Tidak hanya itu, tetapi juga menjaga alam. Yang kedua adalah kekeliruan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan yang ada di halaman 119. Dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai rekan sekerja Allah di dunia, manusia seringkali keliru dalam bertindak. Keinginan untuk mengeksploitasi alam lebih besar dibandingkan mengolah alam dengan bijak. Alam yang Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik ternyata tidak selalu berada dalam kondisi yang baik. Beberapa tahun lalu kita dikejutkan dengan adanya penemuan bungkus Indomie di daerah Pantai Selatan Malang di tahun 2019. Bungkus Indomie tersebut sudah ada sejak ulang tahun Republik Indonesia yang ke-55 tahun.
yaitu tahun 2000. Selama 19 tahun, bungkus Indomie itu tidak mengalami perubahan apapun, tetap kuat dan utuh. Hal ini dikarenakan bungkus tersebut terbuat dari bahan plastik. Untuk satu produk berbahan plastik membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sampai 1000 tahun agar bisa terurai. Waktu yang sangat lama, bukan anak-anak? Berarti kita semua yang hidup sekarang akan mati, tapi bungkus plastik tersebut masih ada. Tidak hanya itu anak-anak, akhir-akhir ini kita juga sering mendapati berita yang berisi tentang kematian hewan-hewan laut, antara lain adalah penyu dan paus. Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditemukan seekor paus yang tewas dengan panjang 9,6 meter. Yang paling mengejutkan adalah di dalam perut paus tersebut terdapat 5,9 kg sampah plastik. Kejadian ini merupakan salah satu kekeliruan manusia tidak menjaga alam. Manusia tidak lagi melaksanakan kewajiban yang Tuhan berikan untuk mengelola dan menjaga alam. Yang dirugikan bukanlah diri manusia sendiri, tetapi lingkungan dan hewan di sekitar. Yang ketiga adalah manfaat menjaga dan melestarikan alam. Ini ada di halaman 120. Menjaga dan melestarikan alam mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Tuhan yang menciptakan alam semesta sudah memperingati manusia untuk mengelola alam dengan bijak. Tuhan mengetahui bahwa keberadaan alam semesta menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia. Tindakan menjaga dan melestarikan alam yang kita lakukan sekarang akan berdampak positif di masa mendatang. Menjaga kelestarian alam adalah salah satu upaya menjaga keutuhan ciptaan Allah. Hubungan antara manusia dengan alam semesta haruslah berjalan dengan baik. Nah, apakah kamu selama ini sudah menjalin hubungan yang baik dengan alam? Atau kamu justru masih sering membuang sampah sembarangan dan mencabut tanaman di sekitar? Pertanyaan ini sangat penting untuk dirimu agar menemukan pemahamanmu tentang alam sekitar. Kesadaran akan perlunya hubungan yang baik dengan alam membawa kita untuk senantiasa menjaga dan mengelolanya dengan bijak. Hal ini dikarenakan alam juga telah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Nah, apa saja manfaat dari upaya menjaga dan melestarikan alam? Banyak anak-anak. Beberapa ini adalah manfaat dari upaya menjaga dan melestarikan alam. A. Ekosistem tetap berjalan dengan baik. B. Membuat hidup lebih bersyukur terhadap pemberian Tuhan. C. Hidup menjadi lebih sehat dan bahagia. D. Mengurangi potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Dan E. Kebutuhan hidup manusia senantiasa tercukupi. Jadi kalau kita lihat semuanya ini adalah upaya menjaga masa depan kalian juga. Nah, uraian materi yang terakhir adalah peran sertaku yang ada di halaman 121. Nah, bagaimana dengan kamu? Sebagai seorang pelajar kelas 3 SD, kamu juga bisa menjaga kelestarian alam dan mengelolanya dengan bijak. Tentu saja tindakan yang kamu lakukan sederhana, tetapi sangat berdampak
bagi kelangsungan alam semesta. Menjaga alam harus kita lakukan mulai sekarang anak-anak. Usia dini tidak menutup peluang bagi kita mengupayakan untuk mengelola dan menjaga alam. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kamu menjadi mitra atau rekan kerja Allah di dunia untuk mengusahakan dan melestarikan alam semesta ini? Nah, itu dulu pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Setelah ini, kerjakan tugas yang Ma'am kasih. Semangat, jaga kesehatan. God bless you.